oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Berkata beliau rahimana wa rahimahullah, wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Musa al-Ash'ari yang Allah telah meridainya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha yabsutu yadahu bil-lail sesungguhnya Allah Tabaraka wa ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari, liyatuba musi'un nahar, untuk orang yang melakukan kemaksiatan di siang hari bertaubat, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musi'ul lail, untuk orang yang bermaksiat di malam hari bertaubat, hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, demikian itu terjadi terus menerus sepanjang waktu sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Rawahu Muslim. Kata Syekh, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimana rahimahullah di dalam sahihnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka di sini ada beberapa faedah penting dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari ini. yakni yang pertama, penetapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat hamba-hambanya siang dan malam, kapan ketika mereka bertaubat. Dan waktu bertaubat itu tidak ada waktu khusus dan tidak terbatas. Naam, kapan saja seseorang mau bertaubat,
apakah siang ataupun malam, maka silahkan. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba siang maupun malam tatkala dia bertaubat. Dan bertobat itu tidak ada waktu tertentu, yakni harus siang atau harus malam, harus di sepertiga malam atau di waktu sahur, tidak ada. Nah, karena tidak ada waktu tertentu, maka bertobat itu tidak perlu tunggu, tidak perlu tunggu waktu tertentu, tetapi segera untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam hadis ini ada anjuran untuk segera bertaubat. Dan hendaklah seorang hamba tidak mengulur-ngulur untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan yang terakhir bagi orang-orang yang hendak bertobat, yaitu ketika matahari telah terbit dari tempat terbenamnya. Inilah waktu di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak lagi menerima taubat seorang hamba. Begitu pula sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu ketika nyawa itu telah berada di kerongkongan, yakni ketika seseorang berada dalam keadaan sakaratul maut. Yang berikut di dalam hadis ini ada faedah penetapan sifat tangan bagi Allah. Sifat tangan bagi Allah, dan tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu terbuka, terbentang, membagikan rizki kepada hamba-hambanya, memaafkan hamba-hambanya, menerima taubat mereka, dan seterusnya. Dan sifat ini ditentang oleh sebahagian orang-orang yang sesat dari kalangan Maturidiyah, Asy'ariyah. Mereka menentang sifat Allah yang namanya tangan. Mereka mentakwilkannya kepada takwil yang batil, mengatakan rahmat dan seterusnya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa Allah itu mempunyai tangan. Begitu pula di dalam banyak ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan kepada dirinya sifat tangan.
Sebagaimana Allah katakan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Maka Allah menetapkan kepada dirinya bahwa Allah mempunyai sifat tangan. Nah, bagaimana tangan Allah, bentuk tangan Allah, nah, itu kita tidak perlu tahu dan tidak boleh bertanya ya tentang yang demikian, karena tentunya tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Selanjutnya berkata Syekh Al-Mujaddid rahimana rahimahullah walahuma an Umar radhiyallahu anhu qala, dan bagi mereka berdua, yakni bagi Imam Bukhari dan Muslim rahimana wa rahimahumallah, dari hadis Umar ibn al-Khattab qal, dia berkata, qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Suatu ketika dihadapkan kepada Nabi, atau dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang anak kecil. Naam. Fa dzamra'atun minas sabi tabtaqi idza wajadat sabiyan fis sabyi akhadathu, maka ibu daripada anak itu ya mencarinya. Jadi suatu ketika ada seorang anak kecil yang dibawakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ibunya ini tidak tahu. Akhirnya ibunya ini cari ini anak. Idza wajadat sabiyan fi sabi akhadathu, maka tatkala ibu itu mendapati anak tersebut di pangkuan Rasulullah, maka dia pun mengambilnya. Falsaqathu bi batniha wa arda'athu, lalu dia ambil anak itu, kemudian dia peluk erat dan dia berikan susu, kasih minum, dia susui. yakni dia berlaku sebagaimana orang yang kehilangan sesuatu lalu dia dapati lagi.
Seperti orang yang kehilangan anaknya, begitu dia dapati dia kegirangan, dia peluk erat, ya, menyesal kalau tadi nanti tidak ketemu lagi dan seterusnya. Begitu dia peluk rapat ke perutnya, lalu dia susui. Melihat pemandangan tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar? Apakah menurut kalian ibu ini bisa melemparkan anaknya ke dalam api? Ya, melihat ibunya mempunyai kasih sayang yang begitu besar kepada bayinya, kemudian ya dia begitu dia temui, dia peluk, dia sayang, dia susui dan seterusnya, ya. Lalu Rasulullah ketika melihat hal itu bertanya kepada para sahabat, apakah menurut kalian ibu ini bisa melemparkan anaknya ke dalam neraka, ke dalam api? Qulna la wallah. Para sahabat pun berkata, kami katakan tidak, demi Allah, tidak. Ibu ini tidak akan melakukan perbuatan tersebut, tidak akan tega. Dan bagaimana kasih sayangnya kepada anaknya, ya, tidak mungkin dia lakukan, dia lemparkan anaknya ini ke dalam api, tidak mungkin. Wahia takdiru ala an la tatrahahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala arhamu bi'ibadihi min hadihil mar'ah biwaladiha. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang lagi kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Jadi bagaimana seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, sampai dia tidak sanggup, ya, melepaskan anak ini ke dalam api. Nah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang lagi kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih sayang Allah itu teramat sangat kepada hamba-hamba, ya, kepada hamba-hambanya. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat rahmah. Allah mempunyai sifat rahmah. Dan tidak boleh menafsirkan sifat rahmah ini dengan nikmat, berbuat baik, ya, dan seterusnya, tidak boleh. Tapi sifat ini adalah sifat rahmah. Allah mempunyai sifat rahmah. Nah, dan Allah lebih menyayangi hamba-hambanya ketimbang makhluk menyayangi sesama mereka, atau bahkan seorang ibu yang begitu sayang terhadap bayinya, bahkan dia rela berkorban untuk bayinya, bisa-bisa, ya, tidak tega menyakiti bayinya, ya, karena kasih sayangnya kepada bayinya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih lagi, ya, mengasihi hamba-hambanya lebih daripada itu. Nah, meskipun setiap kali hamba itu bermaksiat kepada Allah, setiap kali hamba itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, setiap kali hamba itu
tidak peduli dengan batasan-batasan Allah. Setiap kali hamba itu mendatangi hal-hal yang membuat Allah murka, marah, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi mereka. Dan sebagaimana telah berlalu hadis yang kita bacakan, yaitu Allah pun senantiasa membukakan kepada mereka pintu taubat. Nah, Allah membukakan kepada mereka pintu taubat karena kasih sayang Allah kepada mereka. Ya, sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, misalnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini bermaksiat di siang dan malam, ya, tetapi aku mengampuni, ya, seluruh dosa-dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, aghfiru lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Nah, kasih sayang Allah yang begitu luas kepada hamba-hambanya. Nah, demikian, wallahu a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Kita masih membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.